Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas akademik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Internet of Things dan Teknik Antarmuka, dengan topik yang sangat penting yaitu microcontroller untuk Internet of Things, khususnya menggunakan platform ESP32 dan Arduino. Materi ini merupakan fondasi dasar sebelum kita mempelajari sistem IoT yang lebih kompleks. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar microcontroller, mengenal jenis microcontroller yang umum digunakan pada sistem IoT, serta mampu melakukan praktikum pemrograman dasar menggunakan Arduino IDE. Selain itu, pada pertemuan ini kita juga akan melakukan praktikum sederhana berupa LED blinking, yang merupakan langkah pertama dalam mempelajari pemrograman microcontroller. Dalam sistem Internet of Things, microcontroller memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Microcontroller bertugas membaca data dari sensor, memproses informasi yang diperoleh, kemudian mengambil keputusan berdasarkan program yang telah dibuat. Sebagai contoh, pada sistem monitoring suhu ruangan, sensor suhu akan membaca kondisi lingkungan. Data tersebut kemudian diproses oleh microcontroller. Jika suhu melebihi batas tertentu, microcontroller dapat mengaktifkan kipas atau mengirimkan notifikasi melalui internet. Dengan kata lain, microcontroller merupakan komponen yang menjembatani antara dunia fisik dengan sistem digital dalam Internet of Things. Microcontroller dapat dianggap sebagai otak dari sistem elektronik. Perangkat ini bertugas menerima data dari berbagai sensor yang terhubung, memproses data tersebut, kemudian menghasilkan respon yang sesuai. Dalam sistem IoT modern, microcontroller juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jaringan internet sehingga data dapat dikirim ke server atau platform cloud. Beberapa microcontroller yang sering digunakan dalam pengembangan IoT antara lain Arduino Uno, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi Pico, dan STM32. Namun pada perkuliahan ini kita akan memfokuskan pembahasan pada Arduino dan ESP32 karena kedua platform ini sangat populer dan banyak digunakan dalam pengembangan sistem IoT di dunia pendidikan maupun industri. Meskipun ukurannya kecil, microcontroller memiliki komponen yang sama seperti komputer pada umumnya. Komponen utama yang terdapat pada microcontroller antara lain CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan instruksi program. RAM yang berfungsi sebagai memori sementara saat program sedang dijalankan. ROM atau flash memory yang digunakan untuk menyimpan program secara permanen. Selain itu terdapat pin input dan output yang memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti sensor, motor, lampu, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Arduino dirancang sebagai platform open source yang terdiri dari dua bagian utama yaitu hardware berupa board microcontroller dan software berupa Arduino IDE. Keunggulan utama Arduino adalah kemudahan penggunaannya. Bahasa pemrograman yang digunakan berbasis C++ namun telah disederhanakan sehingga sangat mudah dipahami oleh pemula. Selain itu Arduino memiliki ribuan library yang dapat digunakan untuk berbagai sensor dan modul elektronik. Hal ini membuat Arduino menjadi platform yang sangat ideal untuk pembelajaran, penelitian, dan pengembangan prototipe sistem IoT. Arduino Uno menggunakan microcontroller Atmega 328P yang memiliki kemampuan pemrosesan cukup baik untuk berbagai aplikasi kontrol sederhana. Board ini memiliki 14 pin digital input. Output yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, dan sensor digital. Selain itu terdapat 6 pin analog input yang dapat digunakan untuk membaca sinyal analog dari sensor seperti sensor suhu, sensor cahaya, dan sensor kelembaban. Arduino Uno bekerja pada tegangan 5 volt dengan kecepatan clock sebesar 16 MHz. ESP32 memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat populer dalam pengembangan sistem IoT. Pertama, ESP32 telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi langsung di dalam chip. Kedua, ESP32 memiliki prosesor dual-core dengan kecepatan hingga 240 MHz, sehingga mampu melakukan pemrosesan data dengan sangat cepat. Ketiga, ESP32 memiliki jumlah pin input-output yang lebih banyak dibandingkan Arduino Uno.
Karena keunggulan tersebut, ESP32 sering digunakan dalam berbagai aplikasi IoT seperti sistem smart home, monitoring lingkungan, dan sistem otomasi industri skala kecil. Praktikum ini merupakan langkah pertama dalam pembelajaran mikrokontroler. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan proses pemrograman telah berjalan dengan baik. Langkah pertama adalah menyiapkan komponen yang diperlukan yaitu mikrokontroler ESP32 atau Arduino, satu buah LED, resistor 220 ohm, breadboard, dan kabel jumper. Setelah semua komponen tersedia, langkah berikutnya adalah merangkai rangkaian pada breadboard. Hubungkan pin digital nomor 2 pada mikrokontroler ke kaki positif LED. Kemudian hubungkan kaki negatif LED ke resistor 220 ohm. Ujung resistor kemudian dihubungkan ke pin ground pada mikrokontroler. Resistor sangat penting digunakan karena berfungsi membatasi arus listrik agar LED tidak rusak. Setelah rangkaian selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuka Arduino IDE pada komputer. Kemudian tuliskan program LED blinking seperti yang ditampilkan pada slide. Setelah program selesai ditulis, hubungkan mikrokontroler ke komputer menggunakan kabel USB. Pilih jenis board yang sesuai pada menu Tools, kemudian pilih port komunikasi yang terdeteksi. Selanjutnya tekan tombol Upload untuk mengirim program ke mikrokontroler. Jika proses berhasil, LED akan mulai berkedip dengan interval waktu 1 detik. Hal ini menandakan bahwa mikrokontroler telah berhasil menjalankan program yang kita buat. Sebagai penutup dari perkuliahan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mikrokontroler merupakan komponen utama dalam sistem Internet of Things. Mikrokontroler berfungsi untuk membaca data dari sensor, memproses informasi, mengendalikan perangkat, serta melakukan komunikasi dengan jaringan internet. 32 peseta Spanyol menjadi salah satu mikrokontroler yang sangat populer karena telah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi. Praktikum LED blinking yang kita lakukan pada pertemuan ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum kita mempelajari sistem IoT yang lebih kompleks. Demikian materi perkuliahan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Semoga materi yang telah dipelajari dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai dasar pemrograman mikrokontroler untuk aplikasi Internet of Things. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.